dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan program BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Tema kita kali ini adalah peran kimia farma dalam pandemi COVID-19. Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan program ini merupakan kerjasama antara JPM TV dan BUMN Track. Telah hadir bersama kami di studio JPM TV Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma Bapak Dharma Syahputra. Halo Pak Dharma, apa kabar? Halo Mbak Rati, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dharma telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dharma ya. Baik. Akan bergabung juga bersama kami mitra UMKM yang dibina oleh Kimia Farma dan juga akan bergabung secara virtual pimpinan redaksi TV Jaringan JPM. Saya juga ingin menyapa teman-teman Jawa Pos Jaringan Media Nusantara yang menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, PT Kimia Farma Tbk dikenal sebagai perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia. Berdiri sejak 1817, torehan positif tercatat dalam mendistribusikan produk farmasi. Berbagai produk farmasi bisa diperoleh masyarakat dengan mudah di apotek, rumah sakit, balai pengobatan, hingga toko obat. Di masa pandemi yang sudah berjalan cukup panjang, PT Kimia Farma punya andil dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mulai dari menyebarkan alat kesehatan ke berbagai daerah hingga memberikan kemudahan untuk memperoleh akses obat dan vitamin. Kita akan bahas lebih dalam soal peran PT Kimia Farma dalam memerangi pandemi COVID-19. Namun sebelum berbincang, kita simak dulu informasi berikut ini. PT Kimia Farma memiliki andil besar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masyarakat sempat panik dengan memborong masker dan berbagai alat kesehatan. Harga alat kesehatan juga sempat melambung tinggi. Kimia Farma memberikan solusi agar tidak timbul kepanikan. Di tiap gerai apotek Kimia Farma, satu orang hanya diperbolehkan membeli 2 masker seharga Rp2.000 per lembar. Sementara, pembelian antiseptik juga dibatasi. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah Kimia Farma dalam penyediaan alat kesehatan saat pandemi COVID-19. Barusan juga saya udah cek, masker, ya kan, ini buat antiseptik semua ada. Dan bahkan Kimia Farma sudah mulai membatasi bahwa tidak boleh misalnya orang lebih beli dari 2. Ya, harga juga kita pastikan tidak ada harga-harga yang mohon maaf ya ketika masyarakat susah Kimia Farma menaikkan harga. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang menimbun alat kesehatan. Kasus COVID-19 perlahan menurun. Masyarakat tetap diminta mematuhi protokol kesehatan ketat dan hidup berdampingan dengan pandemi. Tim Liputan JPM TV, Jakarta. Baik, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Dharma Syahputra selaku Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma. Halo Pak Dharma. Halo Mbak Rati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dharma. Dengan senang hati, Selamat siang dan untuk seluruh pemirsa juga. Pak Dharma nih, di awal perbincangan saya ingin bertanya kepada Pak Dharma nih, agar pemirsa di rumah juga yang tahu nih, apa yang menjadi ruang lingkup dan kegiatan usaha dari PT Kimia Farma itu sendiri? Baik Mbak Rati, jadi Kimia Farma ini adalah industri farmasi dan kesehatan yang terintegrasi. Jadi di dalam grup perusahaan ini kita punya mulai dari bahan baku obat, kemudian produksi obat sendiri, kemudian distribusi seluruh obat ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita juga punya jaringan farmasi atau apotek dan klinik serta juga laboratorium. Dan ini terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dan kalau kita lihat secara jumlah juga cukup signifikan, cukup besar. Kita punya 1 pabrik obat, bahan baku obat, kemudian punya 11 pabrik obat, kemudian kita punya 1 National Distribution Center, kemudian ada 49 cabang distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang luar biasa adalah kita punya jaringan apotek terbesar di seluruh Indonesia sebanyak 1.233 apotek. Ditambah kita punya 403 klinik
serta 73 laboratorium klinik di seluruh Indonesia. Oke, setelah tadi Bapak jelaskan terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha Kimia Farma, sekarang kan Kimia Farma sudah bergabung dengan holding BUMN begitu ya, menjadi holding. Betul, Mbak Rati. Nah, bisa dijelaskan posisi Kimia Farma seperti apa saat ini, Pak? Jadi saat ini Kimia Farma tergabung dalam namanya holding BUMN Farmasi. Induknya adalah Bio Farma, di dalamnya terdapat PT Indofarma Tbk, kemudian PT Kimia Farma Tbk bersama Bio Farma sendiri. Jadi dengan melakukan integrasi ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk memastikan layanan yang lebih baik lagi serta portofolio yang lebih lengkap untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik nih. Sebagai pionir dari perusahaan farmasi, Kimia Farma tentu berperan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Seperti apa nih peran Kimia Farma dalam mendukung pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19, Pak Dharma? Ya, betul sekali Mbak Rati. Tentu kami berterima kasih kepada kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas harapan dan diberikan untuk memerangi pandemi ini. Nah, kami sendiri di Kimia Farma berperan mulai dari preventif, kemudian kuratif, rehabilitatif, sampai supporting untuk seluruh penanganan pandemi. Kalau kita bicara tentang preventif, tentu kita bicara adalah bagaimana mensupport gaya hidup yang sehat melalui support terhadap vitamin kesehatan, kemudian juga termasuk kedepannya adalah vaksinasi, kemudian penyediaan masker sebagai pencegahan, alat perlindungan diri gitu. Nah, di kuratif seperti masyarakat juga tahu, kita menyediakan beberapa obat terapi COVID-19 seperti apakah itu antivirus, bakteri, antibakteri, kemudian terapi COVID yang lainnya. Kemudian di rehabilitatif biasanya yang setelah terkena COVID kan ingin ada memperkuat vitamin D misalnya atau zinc gitu. Nah, ini juga kita sediakan, termasuk juga alat-alat kesehatan yang terkait dan supportingnya, termasuk misalnya obat batuk dan lain-lain. Jadi kita berperan hampir di semua aspek penanganan COVID-19 ini. Oke, di pandemi seperti ini mungkin kan ada tren baru masyarakat nih ya Pak, terkait dengan kebutuhan obat tadi, seperti kebutuhan obat, kebutuhan alat kesehatan, kemudian juga ada alat tes swab, pokoknya alat-alat yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Nah, bagaimana strategi Kimia Farma dalam menghadapi pandemi COVID ini? Iya, pastinya gini, kami melihat memang ada tren di masyarakat, terlepas dari sebelum pandemi juga masyarakat sebenarnya sudah bergeser pengen gaya hidup yang lebih sehat. Nah, ini yang juga kita perhatikan dan kita pastikan ini kita bisa support seperti vitamin gitu ya. Nah, terkait COVID sendiri, kami saat ini tentu bekerja sama dengan pemerintah untuk penyediaan obat-obat terapi COVID-nya, termasuk pencegahan dan rehabilitasinya seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Rati. Nah, kami berupaya memastikan ketersediaan obatnya tersedia di seluruh outlet kami sehingga bisa diakses oleh masyarakat dengan lebih baik. Tentu di belakangnya kami harus mempersiapkan itu dengan segala supporting sistemnya, yaitu kapasitas produksinya, ketersediaan bahan bakunya, dan termasuk juga tadi bagaimana memastikan ketersediaan itu ada melalui tracking, sistem informasi yang baik, sehingga itu bisa lebih baik kami kelola. Berarti ketika pandemi itu datang, Kimia Farma langsung bergegas untuk mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya Pak Dharma ya? Iya betul, kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjadi mitra pemerintah dan pelayani masyarakat lebih baik. Sebagai pionir dari perusahaan, Kimia Farma berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat melawan pandemi COVID-19. Seperti apa? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan masih bersama Bapak Dharma Syahputra, Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma. Pak Dharma, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan ruang lingkup dari kegiatan usaha Kimia Farma, nah sekarang sebagaimana diketahui nih, pandemi ini kan bukan hal yang mudah untuk dilalui ya, terlebih untuk masalah ekonomi sendiri nih. Bagaimana kondisi bisnis Kimia Farma selama pandemi? Iya, saya kira hampir semua sektor industri tentu terdampak dengan adanya pandemi ya begitu. Apalagi kalau dalam industri farmasi juga demikian, karena hampir semua sistem supply chain kan terganggu begitu. Tetapi tentu itu tidak mengurangi komitmen kami untuk memastikan ketersediaan itu. Jadi seperti misalnya, contoh waktu itu kan begitu masuk pembatasan lockdown itu supply bahan baku obat sangat terbatas. Apalagi kalau kita tahu industri farmasi itu disupport oleh 90% itu dari bahan baku obat dari impor luar negeri. Nah itu tentu sangat challenging. Tapi ketika lockdown itu ya Pak ya, di awal-awal pandemi. Ya, di samping harganya tentu juga meningkat. Tapi kita terus menjaga komunikasi dengan supplier kita di situ. Memang bahkan kita sendiri datang ke sana, kemudian membawa itu ke pesawat misalnya khusus gitu. Jadi kita tetap memastikan bahan baku tersedia. Kemudian di proses produksi sendiri kita meningkatkan kapasitas produksi secara cukup signifikan untuk sesuai dengan demand pada saat itu begitu. Dan di retail sendiri kami memastikan bahwa ketersediaannya ada, tapi seperti juga disampaikan Pak Erick Thohir pada saat itu bahwa harganya nggak boleh naik dong gitu. Nah, disitulah sebenarnya peran kami sebagai BUMN untuk memastikan stabilan harga itu. Apalagi di sana kan ada regulasi yang mengatur begitu. Pak Dharma, di tengah pandemi COVID nih, apakah kebutuhan masyarakat akan multivitamin, obat-obatan lebih tinggi dibanding sebelumnya nih? Bagaimana dengan daya beli masyarakat sendiri, mengingat juga mungkin daya beli masyarakat konon katanya sekarang ini menurun begitu? Iya, pertama seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Rati, bahwa sebenarnya memang dari kita lihat tren bahwa gaya hidup masyarakat itu sudah berubah ya. Masyarakat lebih sadar akan kesehatan, sehingga tren terhadap dengan pencegahan penyakit, vitamin, begitu memang sebenarnya sudah melihatkan tren yang meningkat. Kemudian penyakit jadi tren penyakitnya juga mulai bergeser gitu, lebih ke penyakit tidak menular pada saat itu. Nah, itu menimbulkan demand. Nah, ditambah lagi memang dengan adanya kondisi pandemi ini, masyarakat mencari obat-obatan gitu ya, dan vitamin. Nah, bagaimana strategi kami di samping tadi penyediaan, memastikan stoknya tersedia, akses, dan terhadap harganya sendiri, kestabilan harga ini yang jadi fokus kami, sehingga demikian masyarakat tetap dapat membeli pada level harga yang fair sesuai diatur ketentuan. Barangkali konteksnya demikian. Nah, kemudahan itu yang kami buat lebih baik gitu. Seperti yang Bapak jelaskan di awal pandemi ini kan masyarakat di mana sulit sekali mendapatkan masker, hand sanitizer, disinfektan. Kalaupun ada, tadi kan juga disebutkan harganya sangat melambung tinggi begitu. Nah, kalau untuk sekarang ini bagaimana dengan ketersediaan barang-barang tersebut, Pak? Saya kira kondisinya sudah normal ya. Kemarin kalau kita lihat apa yang dilakukan sidak oleh Bapak Presiden ataupun mungkin terutama Pak Erick Thohir sendiri terjun, di situ beliau membandingkan antara apa yang masyarakat bisa akses di Pharma Plus gitu ya. Kemudian bagaimana ketersediaannya di apotek kita, dan beliau menyampaikan bahwa sistem kita cukup rapi dan barang-barang yang obat-obatan itu tersedia gitu. Dan itu kami bisa lakukan karena memang kami melakukan monitoring terkait ini dan didukung oleh sistem yang baik, digitalisasi sudah berjalan di mana kami punya smart stock namanya di apotek. Sistem itu yang solusi itu yang membuat kami bisa memonitor lebih baik bagaimana pergerakan dan ketersediaan obat. Jadi kami pastikan obat-obat yang dibutuhkan masyarakat itu ada begitu. Jadi pastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk melawan pandemi ini ada begitu ya Pak ya. Oke, kemudian apakah ada batasan harga eceran tertinggi untuk barang-barang yang masyarakat butuhkan dalam melawan pandemi COVID-19 ini Pak, dari Kimia Farma sendiri? Ya, sebenarnya industri ini memang sangat highly regulated gitu ya. Jadi sangat diatur oleh regulasi dari pemerintah. Nah, termasuk harga obat itu sudah diatur dengan namanya harga eceran tertinggi. Nah, kita Kimia Farma tentu sangat mengikuti apa yang sudah menjadi regulasi pemerintah tersebut. Contohnya di harga edaran tertinggi untuk satu obat
Misalnya diatur katakanlah yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat adalah vitamin C. Di Kimia Farma kami menyediakan vitamin C generik 250 gram gitu. Pada harga eceran tertinggi Rp28.028 untuk 100 tablet. Nah ini tertera di kotak obatnya kan, dan sehingga pemerintah konsumen sebenarnya bisa melakukan cross check sendiri gitu, apakah ini dijual pada harga tersebut, dan kami memastikan bahwa seluruh apotek, seluruh petugas layanan kami juga memastikan patuh dengan harga tersebut. Gitu. Oke, jadi jika misalkan kita datang ke toko obat lain, misalkan kita bisa menemukan di saat kasus COVID sedang melonjak itu harga vitamin itu tinggi sekali, di Kimia Farma bisa dipastikan itu tidak terjadi begitu ya Pak? Tidak terjadi, tidak terjadi. Kita mengikuti harga edaran tertinggi pemerintah. Kalau kita lihat di kondisi terakhir pada waktu itu banyak masyarakat mencari obat-obatan terapi COVID, favipiravir, azitromisin. Kita bahkan pajang itu daftar harganya di apotek, bahkan ya apa yang beredar di viral beberapa harga obat itu sudah ditentukan. Jadi kita pastikan harganya sesuai dengan harga edaran tertinggi yang diatur pemerintah. Oke, baik. Lalu bagaimana strategi Kimia Farma dalam menjaga ketersediaan obat dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 sesaat lagi? Tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Pak Darman nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai masker, hand sanitizer, disinfektan. Nah sekarang saya ingin membahas terkait dengan obat terapi COVID-19. Di kemarin masyarakat sempat mengalami kesulitan dalam memperoleh obat-obat tersebut ketika memang angka kasus COVID-nya sedang tinggi-tingginya begitu. Nah kemudian apa yang menjadi strategi Kimia Farma dalam menghadapi kondisi seperti itu? Ya, pertama kita memastikan bahwa obat terapi COVID yang relevan itu tersedia begitu. Nah itu tentu kita memastikan bahwa apakah itu mulai dari kita cari sendiri obatnya ada di mana, baik itu melalui importasi, kemudian juga produksi, berarti kita juga harus mencari bahan baku obatnya, dan berikutnya adalah di produksinya sendiri. Jadi peningkatan kapasitas produksi sesuai dengan demand itu memang selalu kita cocokkan, dan itu contohnya adalah obat terapi COVID favipiravir gitu. Sebab ini adalah obat antivirus. Nah, obat antivirus ini kita sekarang sudah bisa produksi 2 juta tablet sehari. Jadi peningkatan kapasitas produksi juga sangat penting. Kemudian berikutnya di distribusi, kecepatan dan ketepatan untuk melakukan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia bisa kita lakukan. Nah, kebetulan karena kita punya jaringan distribusi itu paling besar seluruh Indonesia, kita punya 49 cabang di seluruh Indonesia, itu kita bisa jadi memastikan kita bisa mensuplai ke rumah sakit pemerintah yang ada di daerah-daerah. Nah, berikutnya juga kestabilan ketersediaan obat di retail kita, retail farmasi. Berikut juga harganya. Nah, kalau harga tadi kan sudah diatur dengan harga edaran tertinggi. Nah, ketersediaannya kita pastikan melalui tadi sistem yang kita punya. Oke, jadi ketika harga maksudnya ketika angka COVID sedang melonjak begitu, strategi-strategi dimainkan oleh Kimia Farma untuk tetap menjaga ketersediaan stok dari obat terapi COVID itu sendiri. Nah, kemudian untuk saat ini bagaimana stok atau ketersediaan dari obat terapi COVID? Apakah aman atau bagaimana, Pak? Pada saat ini kondisi aman. Jadi ya kita kemarin dicek di lapangan oleh Pak Menteri sendiri. Jadi sekali itu buktinya bahwa memang aman. Kemudian secara kapasitas produksi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Rati, bahwa ini adalah kita sudah bisa produksi favipiravir itu 2 juta tablet sehari gitu. Itu contohnya. Jadi aman. Kemudian dari ketersediaan bahan baku juga kita pastikan pada stok yang aman juga. Kemudian berbicara terkait dengan harga eceran tertinggi untuk obat terapi COVID sendiri, seperti apa Pak? Berapa harganya? Apakah memang mudah dijangkau oleh masyarakat? Saya kira
harganya masih reasonable sesuai dengan regulasi dan mudah-mudahan masih dalam koridor yang bisa dijaga oleh masyarakat. Contohnya adalah Favipiravir itu sebagai salah satu terapi dari obat COVID. Kita punya di pasar itu kan yang 200 mg itu harganya adalah 22.500. Kemudian ada lagi namanya antibakteri itu azithromycin itu di kemasan harga 500 mg itu di harga 1.700 per tablet. Kemudian oseltamivir juga itu di 75 mg itu harganya 26.000. Jadi itu sesuai HET. Oke, jadi sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, betul, kemudian kan kemarin kita tadi sudah saya sempat singgung bahwa sempat angka kasus COVID melonjak begitu ya. Kemudian akhirnya masyarakat juga sulit mendapatkan obat terapi COVID. Nah, kemudian apa langkah dari Kimia Farma untuk mengantisipasi hal seperti itu terulang begitu? Sulitnya masyarakat mendapatkan obat, mungkin ada strategi dari Kimia Farma untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Mungkin kita tidak ingin, tapi tidak ingin angka COVID naik kembali. Namun mungkin pasti ada strategi gitu dari Kimia Farma harus seperti apa jika nanti sempat ada lagi lonjakan kasus. Iya, di luar yang tadi saya sampaikan bahwa kita memastikan bahwa mulai dari bahan bakunya tersedia, proses produksi yang cukup, distribusinya cukup, dan ketersediaan di pasar, dalam hal ini di retail itu tersedia, kita ingin memastikan bahwa seluruh sistem ini termonitor dengan baik. Maka kami di Kimia Farma salah satu hal yang penting yang kita lakukan dalam 2 tahun terakhir ini adalah melakukan digitalisasi. Mulai dari proses produksi sendiri, misalnya di pabrik kita di Banjaran, itu sudah merupakan salah satu pabrik yang modern, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, sudah berbasis IoT. Kita siapkan menuju ke industri 4.0. Kemudian di digitalisasi di retail itu kita punya namanya Seven Solution, itu mulai dari pemastian stok melalui smart stock, kemudian integrasi layanan loyalty ke customer, kemudian juga kemudahan pembayaran misalnya seperti itu juga kita lakukan, sehingga termasuk juga di dalamnya database pelanggan dan database terhadap permintaan jenis-jenis obat di retail itu bisa kita lihat secara lebih baik lagi. Oke, dengan digitalisasi bisa memantau bagaimana ketersediaan obat seperti itu ya Pak singkatnya. Betul, dan itu kita lakukan secara rutin. Kita punya dashboardnya, bagaimana ketersediaan obat dan itu ada di titik mana gitu, dan bagaimana proses distribusinya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kami masih akan berbincang bagaimana peran Kimia Farma dalam pandemi COVID-19 di BUMN Menjawab sesaat lagi. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan masih bersama kami Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma Bapak Dharma Syahputra. Pak Dharma, diketahui Kementerian Kesehatan ini memiliki aplikasi Pharma Plus nih. Apakah Pharma Plus ini sudah berjalan di setiap apotek Kimia Farma? Sudah berjalan, sudah berjalan dengan baik, dan kemarin sudah dicek oleh Pak Menteri sendiri dan beliau mengatakan bahwa sistemnya rapi, obatnya tersedia. Jadi yang penting di sini adalah Pharma Plus ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui posisi atau distribusi obat ini ada di mana dan ketersediaannya di mana. Nah, kuncinya tentu adalah bagi fasilitas kesehatan dalam hal ini retail misalnya, penyedia obat, apotek begitu bisa menyediakan obat yang ada di dalam Pharma Plus tersebut. Nah, ini yang kami fokuskan dan kami memastikan bahwa
seluruh obat-obat, terutama obat-obat yang terkait dengan apakah itu terapi COVID ataupun pendukungnya itu tersedia sesuai dengan apa yang tertera di Pharma Plus begitu. Oke, baik. Di era pandemi saat ini, Pak Dharma, kita semua gitu bisnis usaha bermigrasi ke digitalisasi. Bagaimana Kimia Farma mengantisipasi perubahan teknologi dan kondisi sosial masyarakat di masa depan? Ya, ini digitalisasi memang kata kunci di dalam transformasi Kimia Farma saat ini, di mana kita mempunyai visi menjadi digital healthcare company. Jadi kunci di balik ini adalah digitalisasi. Kita melakukan digitalisasi mulai dari digitalisasi terkait dengan mindsetnya, kemampuan 12 orangnya dan seluruh di dalam rantai nilai kita, baik itu di proses produksinya, kemudian di retailnya gitu. Dan seperti saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita melakukan transformasi digital di retail, itu salah satunya kaitannya tadi mendukung ketersediaan obat di dalam Pharma Plus. Jadi kami punya digitalisasi, salah satunya juga layanan di luar Pharma Plus adalah kami sendiri di KM sendiri punya namanya KM Mobile. KM Mobile itu adalah di mana masyarakat bisa membeli obat atau mencari obat di dalam jaringan apotek Kimia Farma melalui hanya dari handset. Dan di belakangnya proses digitalisasi kita bisa memastikan ketersediaan di seluruh jaringan apoteknya lebih baik. Ada stok terbaik dengan stoknya, ketersediaan obat, dan kita juga monitor di dalam terkait dengan ketersediaan obat di seluruh Indonesia. Karena di belakang itu kita juga punya monitoring dashboardnya, dan bahkan saat ini kita sudah punya kemampuan untuk melakukan big data atau pengolahan big data. Sehingga kita punya gambaran terkait dengan bagaimana sih perilaku konsumen, bagaimana kemudian kebutuhan dalam obat-obat terapi tertentu begitu. Sehingga dengan demikian di belakangnya apa yang kita produksi, apa yang kita jual lebih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oke, digitalisasi lebih memperhatikan kebutuhan konsumen seperti itu ya, harapannya Pak? Demikian, termasuk konsumen dan juga tentunya stakeholder kita adalah pemerintah dalam hal ini, bahwa obat-obat di daerah tertentu misalnya bisa tersedia, itu terkait dengan distribusinya. Oke, distribusi di daerah juga biar lebih lancar begitu ya Pak ya. Betul Baik. Sekali, Mbak. Dan Pak Dharma, kita juga sudah bergabung bersama pimpinan redaksi dari PAL TV, ada Mbak Susanita. Halo Mbak Susan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kemudian juga bergabung bersama kami ada Mas Sodik, penanggung jawab redaksi dari Simpang 5 TV Semarang. Halo Mas Sodik. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, saya ke Mbak Susan terlebih dahulu. Mbak Susan mungkin bisa diceritakan nih bagaimana atau memberikan informasi bagaimana harapannya kepada Kimia Farma dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih banyak Mbak Rati. Selamat siang Pak Dharma, saya mengikuti dari awal nih, dan Selamat sepertinya siang. baik sekali, sepertinya banyak sekali capaian positif yang Kimia Farma berikan ya untuk negeri ini untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Tentunya ini jadi PR bersama ya Pak, apalagi kalau yang saya baca ini Kimia Farma luar biasa kinerjanya, bahkan katanya double digit ya untuk laba bersihnya di semester 1. Mudah-mudahan. Nah, ini saya mau nanya sebenarnya Pak, tentang capaian positif apa saja sih yang sudah dilakukan Kimia Farma dalam membantu mengatasi pandemi COVID-19 di negeri ini. Dan tentunya harapan kita semua ya agar pandemi ini segera berakhir ya Pak. Nah, apa harapan positif dari Kimia Farma nih ke depannya Pak untuk semuanya lah ya kayak gitu Pak. Itu saja sih Pak yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih. Ditampung dulu ya Pak ya. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya Mas Sodik bisa bertanya atau memberikan harapannya terkait dengan peran Kimia Farma dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Dharma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan secara umum bahwa saya selalu tertarik bagaimana sebuah produk atau brand itu didistribusikan. Yang pertama ini mungkin tetap ada konteksnya dengan Kimia Farma, tapi ini lebih umum ke BUMN, bahwa sejak logo BUMN diganti dengan semangat inovasi dan berbasis teknologi,
di situ sudah ada perubahan yang luar biasa. Jadi komposisi logotype yang ada itu sudah menggambarkan sebuah revolusi dari badan usaha milik negara. Dan dari awal hingga pertengahan ini itu sudah dijawab dengan kinerja positif tim dari Kimia Farma. Itu yang pertama. Yang kedua, ini patut diapresiasi oleh semua pihak bahwa logotype BUMN hari ini itu keren sekali kalau menurut saya. Menurut kami yang selalu mengamati perubahan demi perubahan dari berbagai hal di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Kimia Farma mampu menekan angka positif COVID di Indonesia, itu tentu tidak mudah. Distribusi ke seluruh daerah di Indonesia itu tidak mudah. Saya ingin mendengar bagaimana strategi riset yang dilakukan oleh Pak Dharma dan kawan-kawan di BUMN, khususnya Kimia Farma, strategi riset. Tentu ini dilakukan sebelum distribusi juga dijalankan. Nah, bagaimana pola ini dilakukan? Ini tentu cukup besar size-nya di seluruh Indonesia dan ini tidak mudah. Perlu dong sharing kepada kami, kepada pemirsa, ini gimana caranya? Semua bisa terwadai, semua bisa dideteksi, dan semua bisa tercover, sehingga hingga hari ini saya melihat bahwa Kimia Farma hari ini berhasil memberikan kontribusi kepada bangsa ini hingga beberapa pelonggaran dilakukan dan aktivitas ekonomi mulai bertumbuh di banyak daerah di Indonesia. Itu mungkin yang perlu dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sodik. Silakan bisa langsung dijawab Pak. Yang pertama dari Mbak Susanita terlebih dahulu, capaian positif di tengah pandemi yang sudah dicapai oleh Kimia Farma apa saja? Baik, terima kasih Mbak Susan atas pertanyaan dan tentu apresiasinya kepada kami Kimia Farma. Tentu ini akan memberikan tambahan spirit, semangat kepada seluruh insan Kimia Farma dan kepada BUMN untuk melayani masyarakat. Tentu yang menilai adalah nanti dari masyarakat sendiri dan dari pemerintah dalam hal ini pemegang saham. Nah, tentu yang utama bagi kami adalah kepada pelanggan atau masyarakat, bagaimana kami bisa memberikan kebutuhan masyarakat secara maksimal. Jadi itu yang feedback dari masyarakat, bahwa penurunan angka COVID di selama pandemi, kemudian tersedianya obat-obat di tengah masyarakat dengan harga yang wajar, terjangkau. Nah, ini adalah menurut kami adalah suatu pencapaian tersendiri. Kemudian berikutnya adalah tentu bagaimana harapan kita juga bisa memenuhi harapan dari stakeholders kita, dalam hal ini pemerintah gitu ya, mendukung program-program kesehatan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun dari Satgas COVID nasional ataupun pemulihan ekonomi nasional. Nah, terakhir barangkali ini bonusnya nih Mbak Susan, bahwa pencapaian ini tentu didukung dengan kinerja yang baik dari Kimia Farma sendiri. Nah, harapan kami ini juga kami lakukan bagaimana mendorong penjualan, juga melakukan efisiensi di dalam, sehingga harapan pencapaian ini dapat dilihat, dapat dirasakan oleh masyarakat dan dilihat juga karena kita adalah perusahaan terbuka, sehingga pencapaian ini seperti yang disampaikan tadi bahwa laba kita naik signifikan di tahun ini di semester 1. Nah, ini mudah-mudahan berlanjut di semester 2 dan berlanjut di masa yang akan datang, sehingga kita juga melayani masyarakat tetapi menjadi BUMN yang di-manage dengan baik. Okay. Demikian Bu Susan. Oke, baik. Yang selanjutnya dari Mas Sodik bisa langsung dijawab. Iya, pertama terima kasih apresiasinya kepada perubahan logo di branding BUMN. Jadi sebenarnya pesan dari perubahan logo ini sebagaimana disampaikan Bapak Menteri adalah ini memberikan spirit baru dan energi bahwa BUMN itu juga bertransformasi gitu. Nah, dengan spirit itulah kemudian memberikan pesan kepada seluruh BUMN untuk bekerja lebih keras, lebih baik melayani masyarakat. Dan itu diwujudkan di dalam 5 pilar prioritas BUMN. Nah, uniknya tentu adalah BUMN ini tidak hanya mengejar profit, tetapi memainkan perannya untuk dampak ekonomi dan sosial. Dan pengembangan, ada pengembangan talenta, pengembangan investasi gitu ya. Nah, ini contoh bahwa BUMN tidak hanya fokus dalam pengembangan profit. Nah, perubahan logo ini memberikan spirit dan pesan yang sangat kuat bagaimana kita kemudian melayani lebih baik, mengelola usaha BUMN ini lebih baik lagi.
Nah, yang kedua tadi terkait dengan strategi riset. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan untuk mendeteksi kebutuhan. Nah, saya kira ini bisa dilakukan melalui kolaborasi. Jadi kami bekerja dengan mendukung pemerintah di daerah-daerah. Kebetulan, didukung juga oleh ketersediaan. Kami punya cabang distribusi di seluruh Indonesia ini yang terbesar, ada di kota-kota kecil, termasuk retail. Tadi saya sampaikan kita punya 1.233 apotek, kemudian punya juga laboratorium klinik, dan klinik sendiri ada 403, kemudian laboratorium klinik ada 73. Dan ini di daerah teman-teman ini bekerja kolaborasi sinergi dengan institusi kesehatan yang ada di daerah, baik itu Dinkes, kemudian Dinkesprop, Dinkes daerah gitu ya, puskesmas begitu. Nah, dari situ sebenarnya informasi terkait apa yang dibutuhkan masyarakat itu benar-benar sesuatu yang real kita dapatkan begitu. Dan kemudian di jaringan apotek kita deteksi terhadap demand masyarakat itu langsung kita bisa kita ketahui. Dan ini yang kemudian masuk ke dalam ke dalam perencanaan produksi kami. Jadi ini semua adalah kolaborasi dan memang dari jaringan kita sediakan. Dan kami juga didukung oleh pusat riset sendiri untuk obat. Misalnya contohnya adalah Favipiravir sendiri itu adalah obat yang kita lakukan riset reformulasi sendiri di dalam risetnya Kimia Farma, dan itu cukup cepat waktunya gitu. Setelah kita sudah mendapatkan emergency use authorization untuk Favipiravir sebagai obat terapi COVID yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, ini contohnya. Jadi dari hilirnya, di distribusinya kita berkolaborasi, kemudian di hulunya, di pusat risetnya juga kita mengembangkan riset yang terkait dengan obat-obat terapi COVID. Oke, baik, terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Dharma ini menjawab pertanyaan dari Mbak Susan dan juga Mas Sodik ya. Terima kasih telah bergabung pimpinan redaksi PAL TV, Mbak Susanita, dan ada Mas Sodik selaku penanggung jawab redaksi dari Simpang 5 TV. Oke, baik pemirsa, kita masih akan berbincang kembali dengan Pak Dharma dan juga terkait dengan peran Kimia Farma dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga akan bergabung bersama kami UMKM binaan dari Kimia Farma. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia, dan masih bersama kami Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma Bapak Dharma Syahputra. Dan sekarang telah hadir juga bersama kita ada Ibu Sarah dari Unit Dagang Bunga Antik dan Ibu Emi Trihastuti dari Familia Herbal selaku UMKM yang